Kenapa Mas Akbar saya ajak? Menurut saya ini salah satu komiker dari Surabaya, dari Jawa Timur yang serba bisa. Kasih Pak. Maksudnya saya ajak tanggal berapa aja mesti bisa. Serba bisa. Ya, tapi ini luar biasa, sudah hadir, tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Iya. Luar biasa ini karena ini semua kepala daerah di Jawa Timur hadir di sini. Iya. Jadi semua pejabat nih, kalau saya sapa satu persatu mungkin nanti waktu nggak cukup. Kesempatan saya berikan Bapak Ibu untuk menyapa saya. Silakan. Untuk menyingkat waktu. Lebih simpel, biar nggak terlalu berbelit-belit. Kalau ada yang bisa dipermudah, apa yang dipersulit? Nah, gitu kan, kalau bisa dipersingkat, kenapa harus berlama-lama? Iya. Terima kasih. Terima kasih dari disapa. Saya yakin Bapak Ibu udah menyapa, cuma karena pakai masker jadi nggak terlihat. Saya akan membuka dengan mau buka dengan ya, kali ini saya akan buka dengan pantun. Kalau nanti 2 bulan lagi saya akan buka dengan kurma dan yang manis-manis. kan puasa. Setelah 2 bulan lagi. Oh, dibuka pantun. Saya buka pantun. Silakan Pak. Bentar, saya cari dulu. Masa kan biasa pantun udah disiapkan. Iya. Ini mohon maaf, pantunnya pakai bahasa Jawa. Iya. Jadi bagi yang nggak tahu bahasa Indonesia pas banget. Iya ya. Ini silakan. karena di Surabaya, jadi saya sesuaikan dengan detik. Tepuk tangan untuk Detik Jatim, luar biasa. Sebelum saya pantun, kalau Bapak Ibu lihat di depan itu kan ada tempat foto yang memang ada pantunnya. Iya. Saya tahu alasan saya diundang karena ini Detik Jatim. Iya. Saya orang Jawa Timur. Iya. Tapi tadi penyanyi kita Vika Salim. Iya. Itu kelahiran Bogor dan bukan orang Jawa Timur. Iya. Kenapa dia dipanggil? Supaya pantun di depan itu pas. Iya. Karena itu Vika Salim. jajan sate klopo karo es teler. Iya. Ngajak Cak Lontong karo Vika Salim. Iya. Nah, sing sebelah iki pancen moncer, soalnya sak bendet moco Detik Jatim. Ya. Jadi Vika Salim diundang karena untuk mengepaskan Detik Jatim. Kalau saya kira-kira diundang di mana ntar? Harusnya kamu Detik Jabar nanti, karena Cak Lontong dan Akbar. Jadi Detik Jabar ya. Iya. Vika Salim itu untung, namanya dia beruntung banget ya. Saya akan buka dengan pantun. Iya. Isu-isu numpak mobil, ngajak anak dolan kelencer bersama Bu Khofifah dan Mas Emil. Jatim bangkit tambah moncer. Ini kalau nggak diundang Pemprov kebangetan. DP ya Pak? DP depan ya? Ini spoilernya. Ini baru spoilernya ya di depan ya. Tapi ini kebanggaan buat saya dan di acara yang sangat luar biasa ini. Saya ini Jatim asli memang. Nah, Bapak ada salah satu. Saya Magetan asli. Bapak Magetan asli ya? Saya. Orang kenalnya Surabaya, padahal sebenarnya Bapak. Saya memang besar di sini, tapi saya ini Magetan asli. Magetan asli ya. Jadi ibu Magetan, Bapak asli. Jadi saya itu Magetan asli. Ibu Magetan, bapak asli. Kalau nggak asli masa palsu, ya. Tapi senang saya hadir dengan pakaian khas ini. Memang Jawa Timur juga kaya dengan batik ya, Bapak. Jawa Timur tuh batiknya banyak Pak. Batik Gedok Tuban ada, batik Jati Sidoarjo ada, Madura batik juga. Madura ada. Banyak batik di Banyuwangi semua punya ciri khas. Jawa Timur memang banyak batik. Iya. Kalau Sumatera Utara banyak Batak. Iya. Itu beda ya? Beda. Berarti kalau di sana tuh biasanya acara tuh kalau di Jawa Timur kan penyerahan secara simbolis. Nah kalau di Batak beda Pak. Secara simbolon berarti. Saya menyerahkan orang Batak. Secara simbol. Tapi kan batik memang ada gitu. Kadang kan orang kita acara ada yang hitam-hitam nih, ada yang hitam-hitam, ada yang gini. Makanya kalau saya diundang di acara itu saya lihat hadirin undangannya itu seperti apa. Pakaiannya itu menunjukkan identitas. Ya. Kalau saya diundang, saya masuk ke acaranya, semua yang hadir pakai putih-putih. Nah, itu biasanya audiensnya para medis. Oh, para medis. Putih-putih. Nah, kalau masuk hitam-hitam, itu biasanya audiens paranormal. Kalau batik ini batik? Kalau ini batik ini berarti para hadirin.
yang berbahagia. Sekalian ya. Jadi begitu masuk dengan batik, karena tadi ada satu masuk dengan batuk langsung diusir. Di kondisi seperti ini jangan masuk dengan batuk. Langsung disuruh swab. Ya karena antigen, karena berkaitan ya. Tapi Jawa Timur penanganannya luar biasa di bawah pemimpinan Ibu Khofifah luar biasa. Ada kemajuan ya. Karena tahun kemarin 2021, sekarang 2022 Bu ya. Ini kemajuan Jawa Timur. Itu tahun. Ya enggak, maksudnya juga di PPKM kalau nggak salah ini Surabaya level 2. Level 2. Saya nggak tahu kepanjangannya PPKM. PPKM kepanjangannya? Saya kurang paham, tapi yang saya paham PPKM sudah kepanjangan. Ya. Mudah-mudahan segera berakhir pandemi. PPKM nggak tahu kepanjangannya, yang Bapak tahu PPKM kepanjangan. Iya, boleh Pak ya. Lalu hampir tiap hari karena kebutuhan kerja Bapak Ibu, hampir tiap hari di swab. Iya. Dulu kalau di swab itu kan kadang-kadang takut, sakit. Saya udah punya langganan di Jakarta, di Kemayoran, di Benyamin Swab. Itu langganan swab. Dekat Wisma Atlet kan, dekat Wisma Atlet daerah Benyamin Swab ya. Itu enak, nggak sakit, nggak perih, nggak masuk. Lewat dong Pak. Nggak, maksudnya udah digital, jadi pakai swipe up. Karena era. Jadi swabnya pakai swipe up. Karena era digital. Era digital. Aduh. Luar biasa. Boleh tepuk tangan. Yang panjang kalau bisa Pak ya, tepuk tangannya. Tepuk tangan nambah durasi loh. Tapi tepuk tangan memang lebih aman di masa pandemi seperti ini. Jadi kalau saya ini sangat patuh pada protokol kesehatan. Karena salah satu penyebab atau penyebaran virus itu kan dari droplet. Jadi saya selalu mengikuti protokol. Jadi kalau saya tampil Bapak Ibu tidak tertawa, itu bukan karena saya nggak lucu, tapi karena saya patuh protokol kesehatan. Saya takut kalau Bapak Ibu tertawa terlalu terbahak, nanti dropletnya kemana. Jadi cukup dengan tepuk tangan. Itu udah cukup. Tapi batik Bapak keren nih Pak. Iya, ini kan memang rancangan dari Rumah Batik Surabaya. Oh Bapak ini rancangan Rumah Batik Surabaya. Kalau pakaian dinas kan rancangan anggaran belanja daerah yang sudah diketok. Biasanya gitu. Rancangan beda ya. Beda. Jadi rancangan baju bapak-bapak ini beda ya. Ya kalau itu pakaian dinas berarti rancangan anggaran belanja daerah yang sudah disetujui. Jadi motifnya beda-beda juga dong. Motifnya beda. Iya. Beda. Karena batik itu banyak banget. Saya tuh kagum dengan batik. Batik itu saking banyaknya. Dalam suatu undangan audiensnya mau 500.000 orang, jarang kita temukan batik yang sama. Iya. Tapi kalau kita pengen cari yang sama juga gampang banget. Makanya kalau kita ke kantor-kantor, ke perusahaan, instansi, pakai seragam batik, semuanya batiknya sama. Itulah hebatnya batik. Kalau kita cari yang sama gampang. Tapi kalau kita cari perbedaan juga gampang. Aneh. Yang nggak aneh Bapak aja yang enggak, saya yang aneh maksudnya. Tapi disampaikan Bu Khofifah kan memang Bhinneka Tunggal Ika itu lahir dari Jawa Timur. Sumpah. Amung Dipal Bapak Patih Gajah Mada itu. Tadi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu dan kebenaran tidak akan mendua. Jadi prinsipnya di sini bahwa mendua dimanapun tidak dibenarkan. Ada yang tepuk tangan, ada yang enggak Pak? Ya, karena berarti yang tidak tepuk tangan karena wah aku iya deh. Tapi nggak apa-apa. Nah, makanya nggak baik mengembangkan industri rumah tangga itu nggak baik. Nah, karena bagus dong Pak. Nggak bagus. Maksudnya? Karena di Surabaya ada rumah tangga, di Jakarta ada rumah tangga, di Banyuwangi ada rumah tangga, di Sumeneb ada rumah tangga, itu nggak bagus. Ribet secara ekonomi ngaturnya susah. Kalau industri batik mau produksi batik, industri sendal mau produksi sendal. Kalau industri rumah tangga berarti mau produksi rumah tangga, itu nggak baik. Jadi jangan dikembangkan industri rumah tangga. Jadi harus jangan sampai Pak ya. Tapi Bapak gini Pak, kita sharing-sharing aja Pak ya. Bapak kenapa diundang di sini kan putra daerah dan termasuk adalah produk daerah yang akhirnya bisa menasional sehingga bisa menjadi inspirasi bagaimana daerah ini khususnya Jawa Timur bisa menasional, bisa mendunia. Bapak sekolah di SD. Saya dulu SD saya di Mauspati Magetan. SD di Mauspati, SMP lulusan di Surabaya. Di Surabaya, SMA di Surabaya. Kuliah di DO.
kuliah di Surabaya, saya di ITS, tapi saya lulus. Lulus kan? Saya lulus. Tapi... Insinyur dong, kayak Pak Eri. Pak Eri juga ya? Iya, Pak Eri ada. Ada Pak Eri juga. Iya. Kalau beliau kan memang insinyur, Bapak iya, insinyur juga iya, ITS. saya juga insinyur, beliau kan sipil, saya kan elektro, tapi Iya. ini yang bikin saya minder, jangan disebut-sebut insinyur saya. Kenapa? Saya, Bangga. Bapak Ibu, kalau saya kumpul pelawak, ini saya kadang-kadang bangga, karena mungkin saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Tapi kalau saya reuni teman-teman insinyur kumpul, saya minder karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Itu bikin minder. Tapi itu dulu. Dulu saya sering kalau ada acara reuni teman-teman insinyur saya minder mau datang. Itu dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada minder lagi. Karena saya memang nggak pernah datang. Itu salah satu cara. Bagaimana kita optimis dengan cara minimalis. Dengan tidak datang. Nah, gitu kita tidak minder. Makanya untuk menghilangkan minder ya cukup nggak datang. Itu lebih sederhana ya, simple. Lebih simple. Nah, bagaimana bisa belajar kita dari Bapak. Dan terima kasih Pak sudah mengajak saya. Ini kan jobnya sebenarnya jobnya Bapak ya. Tapi kita untuk kalau itu nggak usah disebutkan. Kan Bapak Ibu sudah tahu semua. Ya Mas Vito ya. Mas Vito kan ngubungin saya sebenarnya. Oh tadi juga di belakang kaget. Loh kok ada Akbar gitu. Ini perlu Bapak Ibu ketahui. Akbar ini di Jakarta tinggalnya di rumah saya. Jadi dia tahu betul jadwal pekerjaan saya. Jadi kalau saya ada job, dia tidur di depan pintu, Bu Kofifa, bener Bu. Jadi kalau saya mau berangkat kan harus bangunin dia, kan nggak enak nggak diajak ya kan. Jadi akhirnya nggak paksa. Tapi apapun alasannya bukan itu sebenarnya. Tapi kenapa Mas Akbar saya ajak? Menurut saya ini salah satu komiker dari Surabaya, dari Jawa Timur yang serba bisa. Kasih Pak. Maksudnya saya ajak tanggal berapa aja mesti bisa. Serba bisa gitu. Jadi acara mau delay mau mundur tanggalnya bisa terus. Acara yang kemarin mundur tanggal gini bisa. Bahkan pernah nih, ini serius nih ada acara mundur jadwalnya itu mundur 3 kali. Yang pertama sudah sepakat tanggalnya, udah tiba-tiba seminggu sebelumnya mundur ya pindah ke tanggal berikutnya. Saya tanya bisa Pak? Bisa, aman. Bisa. Mundur lagi ke tanggal yang ketiga. Saya nggak bisa, dia bisa. Akhirnya dia yang kerja. Saya yang dapat job malah nggak jadi kerja. Ya kan kita sering gantian Pak. Jadi biasanya kalau beliau ada kerjaan ngajak saya. Begitu juga sebaliknya kalau saya lagi nganggur diajak beliau. Ya, jadi saling kita ngisi tempat. Ya mungkin itu salah satu penempatan kata saling yang tidak tepat. Saling itu gantian. Kalau dari sini terus bukan saling. Nah, gini nih Pak. Langsung aja kita yang namanya dunia online, termasuk kita ada berita ya, atau detik di handphone Jatim saya online ini, ya. Ini ya, yang namanya Anda bisa baca aplikasi berita hanya ada Detik. Wis, hanya ada Detik. Kalau nggak percaya, Mas Vito silakan diperiksa. Ya, karena yang lain baru tak delete tadi. Nggak, tapi asli serius. Saya selalu mengikuti berita terpercaya dari Detik. Di halaman 1, halaman 2 gitu ya. Jadi sering baca tuh bagus tuh Pak kalau sering-sering baca gitu. Ya karena menurut saya dari dulu memang hobi membaca. Saya makanya sering, kalau dulu sebelum ada online kan saya sering beli buku. Karena prinsipnya semakin kita banyak beli buku, kita akan semakin kaya. Kenapa? Kita bisa jadi juragan tanah. Kenapa Pak? Karena buku itu kan banyak halaman. Iya. Jadi semakin banyak buku, semakin punya banyak halaman. Semakin luas itu halaman saya. Jadi sering baca ya Pak ya. Tapi sekarang itu kan dulu kita mengenal zamannya koran dulu kan Pak ya. Sekarang sudah ada yang namanya berita online, digital. Kita memasuki yang namanya dunia digital. Bapak adaptasi untuk itu? Pasti. Apapun ya namanya sekarang era sudah berubah menjadi digital. Dulu yang namanya media cetak itu menguasai. Sekarang sudah berkurang, kalah dengan online. Makanya saya juga. Bahkan saya sebagai komedian ini juga mengikuti era. Iya. Saya hadir di sini karena digital. Jadi begitu secara manajemen dan Detik sudah cocok, saya hadir. Ini digital. Digital adalah segalanya. Digital. Apa digital? Dan juga untuk era transformasi seperti ini juga? Ya sama, era begitu digital kan transformasi. Jadi begitu ditransfer, saya dikasih informasi. Saya sudah ditransfer, saya ucapkan terima kasih. Itu digital dan transformasi.
Serius ini Pak, maksudnya digital bagaimana orang ya, kita nggak mau memang harus beralih ke digital. Orang bangun tidur, sekarang apapun yang dicari handphone, bangun tidur yang dicari handphone. Nah, Anda jangan menyamakan orang dengan Anda. Kalau itu Anda mungkin silakan, tapi jangan menyamakan yang Kebanyakan orang seperti itu. ya tetap aja tidak boleh disamakan. Ini dua orang yang ada di panggung, ini beda kualitas. Ini terus terang aja. Nih, Anda tadi sebutkan sendiri, bangun tidur pertama kali yang dicari Handphone. tuh. Saya bangun tidur pertama kali yang saya cari bukan handphone, anak. Anak yang pertama kali saya cari. Karena handphone saya dibawa anak. Mana handphonenya? Sama dong Pak. Beda dong, saya nyari anak dulu, Anda langsung cari handphone. Kan tujuannya juga handphone. Ya, tapi kan tetap anak dulu, anak ketemu baru handphone saya berarti di bawah. Iya, maksudnya gini, kita harus memang nggak mau harus beralih bertransformasi di dunia digital. Ya, betul. Orang belanja aja Pak, sekarang dipermudah dengan cukup kita nunjukin handphone, titit, 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 sudah belanja. Mohon maaf ini, nah ini tadi kan tornya ada, jangan ngomong jorok. Kenapa? Masa belanja pakai titik dong? Enggak, ini bunyinya, Pak kalau belanja bunyinya gitu. Tit, tit, tit. Pikiran saya Mas Vito, saya kaget belanja bapaknya titik bisa belanja banyak dong kalau gitu. Enggak, maksudnya bunyinya gitu Pak. Jadi kalau masalah belanja digital itu saya Digital. sebelum smartphone saya belanja udah pakai handphone. Mas, Loh, dulu saya kalau belanja itu sudah saya kumpulin depan kasir, saya keluarkan handphone di set. Hah? Berani berapa? Ya, begitu cocok belanja saya bawa pulang. Saya dari dulu belanja udah pakai handphone. itu gadein namanya Bang. Maksudnya gini Ya, Pak, tapi kan tetap- istri aja ya, istri ya. Sekarang sudah malas itu. Ada yang namanya banyak aplikasi yang belanja sayur, khusus sayur ada. Jadi Ya, di ya. sini mendingan murah. Wah, sekarang juga mahal di minimarket gitu. Nah, kan nih, ya. mohon maaf, istri saya itu memang paling aktif belanja online. Iya. Hampir seminggu itu minim 2 paket datang ke rumah istri itu belanja. Saya ngamati. Tapi sebenarnya kalau masalah belanja sih nggak masalah lah buat saya. Tapi yang saya perhatikan, setiap kurir ngirim paket, dia selalu foto istri saya, difoto dulu untuk bukti. Iya. Nah, jadi saya pikir itu seminggu minim 2 kali, Iya. sebulan minim 8. Iya. Berarti saya pikir-pikir, ini foto istri saya lebih banyak di handphone kurir daripada handphone saya. Ini bener, akhirnya pas kurir datang lagi, Mas, bentar Mas, coba saya cek handphonenya, bener, isinya foto istri saya semua. Dihapus, saya bilang gitu. Wah, ngesel. Itu Sebentar, ini apa? mohon maaf, mumpung inget ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan ini, tapi mumpung bicara handphone. Tadi waktu kamu tinggal di kamar kecil, handphone kan kamu taruh di ruang tunggu. Iya. Kenapa istriku telepon kamu? Nggak ada Pak. Ada miss call tulisannya istriku di handphonemu. Loh ini istriku sendiri. Hah? Istriku Pak. Loh, aku nyimpan istriku di sini. Ganti istrimu. Biar saya nggak deg-degan. Loh, saya lihat, loh istriku. Kok istriku telepon Akbar? Saya pikir mungkin telepon saya nggak keangkat ya kan. Saya buka di handphone, kok nggak ada miss call, curiga. Kenapa istriku telepon kamu? Ini istriku sendiri Pak. Ya udah ganti istrimu. Ganti istri Bapak dong yang ganti. Sayangku kek, cintaku kek. Saya kan nggak suka bohong. Iya, Ganti. soal nama handphone itu, saya sama istri itu dulu awal menikah terutama istri saya itu paling ribet. Hampir tiap hari handphone saya itu kontak itu dicek. Dia takut saya menyimpan nama perempuan lain dengan nama, kadang-kadang nama simpen aneh-aneh kan. Tukang gas, tukang galon gitu ya. Pernah, dulu tuh diperiksa handphone saya itu. Akhirnya dia pernah curiga, ada nama Mak Lampir di kontak saya. Curiga kan? Ya pencet. Dia kaget, yang bunyi handphone dia sendiri. Dia baru tahu saya simpen pakai nama Mak Lampir. Sejak itu dia kapok, nggak pernah gelidah-gelidah handphone saya. Nih bapak-bapak silakan dipakai. Bapak sih kebangetan. Bukan Pak, istri saya sendiri ya, istriku Iya, memang. saya kasih nama kayak apa gitu. Bang, Apa? waktunya tadi habis loh. Masa? Sumpah demi Allah. Belum Pak. Mas yang bawa tulisan maju lagi dong. Karena ini waktunya terbatas. Kalau materi masih banyak. Bapak Ibu. Kalau nggak percaya silakan diundang. Karena Jawa Timur ini ada 29 kabupaten dan 9 pemerintah kota. Kan? Jadi ada 38. Ya. Itu kalau sebulan satu aja itu udah 3 tahun aman saya. Baru
Jawa Timur loh itu, baru Jawa Timur. Ini tolong diperhatikan. Pak jangan, jangan. Tolong Bapak Ibu jangan dimasukkan hati ya, dimasukkan agenda aja. Biar lebih jelas. Baik Pak, ini balik lagi memang ke digital Pak ya. Udah habis Oh waktunya. sudah ya? Ya Pak, besok lagi berarti Pak ya. Jadi ini nanti kita ikuti Mas Vito. Berikutnya provinsi mana? Siap.